Ya, di Moskwa pokoknya bencana. Beneran bencana soal bensin. Selanjutnya, tantangan ketiga berkaitan dengan perkembangan daerah di negara kita yang tidak merata. Ini juga masalah yang jelas di negara kita. Setiap orang Rusia, meskipun Irkutsk terletak jauh dari pusat politik besar, dan di Irkutsk ada banyak sekali minyak, tapi saya penasaran, kemana perginya bensin kita? Apakah kalian membawanya ke politik besar? Orang-orang yang tidak tertarik pada politik. Sekarang kalian tertarik pada apa? Vladimir Putin mengumumkan penarikan mundur tentara dan Duma Negara Federasi Rusia sedang menyiapkan undang-undang tentang penyitaan tabungan warga Rusia dan pensiun mereka untuk membiayai perang. Pada malam tanggal 28 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia sekaligus. Kilang minyak pertama terbakar di Slaviansk na Kubani di Krai Krasnodar. Kilang kedua terbakar di wilayah Yaroslavl 700 km dari perbatasan. Di Kiev telah dikonfirmasi bahwa serangan-serangan ini adalah bagian dari kampanye selama 40 hari untuk memaksa Vladimir Putin menuju perdamaian. Dan drone akan terbang ke Rusia setiap hari. Dan di tengah krisis bahan bakar serta jatuhnya pasar saham, kepanikan semakin meningkat di kalangan elit Rusia. Karena bahkan di Moskow sekarang orang harus antre berjam-jam untuk mengisi bahan bakar mobil. Crimea sudah beberapa hari hidup dalam keadaan darurat, dan di tengah situasi ini, Vladimir Putin semakin sering muncul di depan publik untuk mencoba menenangkan rakyat Rusia. Hari ini Vladimir Putin menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina disebut-sebut mundur di seluruh garis depan, dan ini terjadi secara massal sehingga Ukraina memutuskan untuk menyerang target di dalam wilayah Rusia sendiri. Namun penting untuk dicatat bahwa hari ini Putin berbicara untuk mendukung partainya Rusia Bersatu, dan di sana dia menceritakan banyak hal yang menarik dan ganjil. Misalnya bahwa elit baru Rusia adalah para penjajah dan pembunuh yang telah berperang melawan Ukraina. Ya, seperti apa elitnya, seperti itulah negaranya. Dan dia menambahkan bahwa Rusia saat ini sedang mengalami masa yang menentukan nasib, dan akan ada Rusia yang kuat atau tidak akan ada dunia sama sekali. Ya, mengisyaratkan tentang senjata nuklirnya. Sementara itu, nasib penjajah dan peserta operasi militer khusus Alexander Lunin yang beberapa hari lalu mengancam Ukraina, mengancam akan bergerak ke Moskow untuk memberontak dan mengatakan bahwa tentara akan berbalik melawan Putin, kini telah diketahui. Ternyata aparat penegak hukum datang ke rumahnya, menggeledah rumahnya, dan dia pun dijebloskan ke penjara. Mohon maaf. Nah, begitulah seluruh pemberontakan tentara Rusia yang katanya menakutkan dan tanpa ampun itu. Sementara itu, Eropa benar-benar sudah terbangun. Di Eropa, hubungan dengan Amerika Serikat disebut sebagai keluarga yang tidak harmonis, tapi tidak bisa ditinggalkan. Nah, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, menyerukan otonomi strategis Eropa dalam segala hal. Di negara-negara Eropa Timur, menjelang KTT NATO di Ankara, kekhawatiran meningkat tentang reaksi Amerika Serikat terhadap kemungkinan serangan Rusia. Dan sekarang, Polandia dan negara-negara Baltik bersiap menghadapi skenario di mana pasukan Amerika mungkin tidak ikut serta dalam pertahanan. Dan ini terjadi di tengah peringatan intelijen bahwa di negara-negara Baltik mungkin akan muncul apa yang disebut pasukan Rusia tak berseragam. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas semua topik ini secara menyeluruh bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Jadi mari kita mulai dengan berita tentang serangan-serangan terhadap Rusia. Pada malam tanggal 28 Juni, Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang 2 kilang minyak Rusia sekaligus. Di Krai Krasnodar, kilang minyak Slaviansky di Slaviansk na Kubani menjadi sasaran serangan. Di sana terjadi kebakaran. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Gubernur Veniamin Kondratiev. Saya sengaja menekankan bahwa ini adalah pernyataan resmi. Nanti Anda akan mengerti alasannya. Menurutnya, jalur listrik dan pipa gas juga mengalami kerusakan. Selain itu, puing-puing drone jatuh di beberapa rumah. 1 orang meninggal dunia. Dan saluran pemantauan telah merilis rekaman asap tebal di atas kilang minyak. Kebakaran besar itu juga terdeteksi oleh layanan satelit NASA. Perusahaan tersebut milik Slaviansk Eko memiliki kapasitas lebih dari 5 juta ton minyak per tahun dan menyediakan sekitar 10% volume pengolahan di distrik federal selatan Federasi Rusia. Selain itu, perusahaan ini juga memasok bahan bakar ke Crimea yang dianeksasi.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengonfirmasi serangan terhadap kilang minyak Slaviansk yang berjarak 300 km dari garis depan. Dan selain itu, dia juga menyatakan bahwa kilang minyak di wilayah Yaroslavl telah terkena serangan. Itu berjarak 700 km dari perbatasan. Dan tentang serangan ini, orang Rusia memilih bungkam soal serangan ini. Menurut saluran pemantauan, yang dimaksud adalah kilang minyak Slavnevianos dengan kapasitas 15 juta ton per tahun. Sebelumnya, pabrik yang sama ini yang termasuk 5 terbesar di Rusia juga pernah diserang pada tanggal 22. Dan inilah gubernur wilayah Yaroslavl, Mikhail Evraev, pada malam tanggal 28 Juni memperingatkan tentang bahaya drone di wilayah tersebut. Kemudian, dia juga memperingatkan tentang penutupan lalu lintas di jalan keluar menuju Moskow. Pembatasan diberlakukan di bagian Prospek Moskovski di daerah persimpangan dengan jalan lingkar barat daya. Nah, di sanalah terdapat kawasan industri besar tempat Slavnevianos dan depot minyak Spetstorplus berada. Zelensky menambahkan bahwa pasukan Ukraina terus melakukan operasi yang melemahkan kemampuan Rusia untuk berperang. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataannya. Setiap serangan jarak jauh kita berarti berkurangnya sumber daya yang mendukung mesin perang Rusia dan satu langkah lagi menuju perdamaian. Dan dalam konteks ini, surat kabar Washington Post hari ini mencatat bahwa Ukraina secara drastis meningkatkan serangan ke dalam wilayah Rusia. Dan di tengah krisis bahan bakar, dan yang penting, kehancuran. Kehancuran pasar saham. Di kalangan elit Rusia, kepanikan semakin meningkat. Yang dimaksud adalah bahwa hanya dalam 1 minggu, drone Ukraina telah menyerang fasilitas minyak di seluruh Rusia. Terhadap pabrik mikroelektronika di Voronezh yang memproduksi komponen untuk rudal balistik. Dan juga terhadap pabrik kimia di Tula yang merupakan kunci untuk produksi amunisi. Di Crimea, setelah serangan, listrik dipadamkan di seluruh semenanjung. Penjualan bahan bakar dihentikan dan keadaan darurat diumumkan. Semua ini terjadi hanya dalam 1 minggu. Diketahui bahwa produksi bensin di Rusia selama seminggu dari 15 hingga 21 Juni turun sebesar 25%. Puluhan wilayah langsung memberlakukan kupon untuk penjualan bensin. Dan pada minggu berikutnya, dari 21 hingga 28 Juni, situasinya semakin memburuk. Dan bahkan Putin mengadakan rapat darurat karena krisis bahan bakar. Aset utama kilang minyak Moskow, kilang minyak di Kapotnya, setelah serangan minggu lalu menghentikan operasinya hingga tahun depan. Akibatnya, di seluruh Rusia terjadi antrean panjang di SPBU karena kekurangan bensin. Dan sekarang sudah tidak mungkin lagi menyembunyikan hal ini atau sekedar menyebutnya sebagai kehebohan belaka. Saya ingatkan, seminggu yang lalu pihak berwenang Rusia mengatakan bahwa tidak ada kekurangan bensin sama sekali. Dan semua yang Anda lihat seperti antrean di SPBU, katanya itu hanya kepanikan yang dibesar-besarkan. Kepanikan yang sama sekali tidak berdasar. Sekarang sudah tidak bisa bicara seperti itu lagi karena antrean di SPBU memang ada di seluruh negeri. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan kumpulan video dari warga Rusia di mana mereka mengeluhkan kekurangan bahan bakar dan antrean yang sangat panjang. Dan video seperti itu di internet sudah ada ribuan, jadi mustahil untuk menyembunyikan masalah ini. Baunya sama sekali tidak terasa, sepertinya aku sudah melihatnya. Sudah 1,5 hari aku menunggu di Rosneft yang ada di Ugdan. Kemarin aku tidak sempat sampai ke SPBU karena tepat sebelum belokan. Antrian berhenti tepat di depan kami. Dan kami akhirnya tidak pulang ke rumah karena ya ini sudah soal prinsip menunggu di antrean seharian penuh. Kami sudah memutuskan untuk bermalam dan tetap di sini. Supaya setidaknya pagi ini bisa mengisi bahan bakar lebih dulu. Dan antreannya bahkan tidak berkurang. Antrean itu tetap saja ada di sana. Menurutku, antreannya bahkan semakin berkurang. Aku sudah pergi ke 5 SPBU. 5. Sekarang hari Sabtu, jam 12 malam. Dulu aku biasa menari di klub pada jam segini. Tapi sekarang antreannya benar-benar gila. Orang-orang berdiri antre sampai 4 jam. Bensinnya belum datang. Mereka berdiri menunggu sampai SPBU dibuka.
Antreannya nggak ada habisnya, bener-bener parah. Bensin habis 92, 90 rubel, 90 kopek. Dan aku akan langsung maju saja. Hore, aku punya 30 liter bensin 95 yang tidak ada di satu pun dari 8 SPBU. Dan di SPBU ke-9 aku beruntung. Hore! Sebenarnya aku tidak menyangka kalau Kaliningrad akan terkena masalah seperti ini. Ini benar-benar mimpi buruk. Kemarin aku isi bensin di Boltnev dan mereka bilang, oh, kami tidak akan mengalami gangguan. Tidak ada alasan untuk khawatir soal itu. Nih, rasakan sendiri. Hari ini Boltnev di seluruh kota benar-benar kosong, kecuali solar. Dan aku cuma bisa marah saja. Hore, aku punya 30 liter bensin 95 yang tidak ada di 8 SPBU. Dan di SPBU ke-9 aku beruntung. Hore! Ya, di Moskow pokoknya bencana. Beneran bencana soal bensin. Ini aku dari jam 12 malam. Sekarang 12:30 ya. Setengah jam aku antre di pom bensin. Tidak bergerak sama sekali. Sekarang petugas pom bensin baru datang. Dari stasiun ke antrean. Dan dia bilang, sudah bensinnya habis. Silahkan bubar. Keadaan benar-benar tidak pasti, kata seorang mantan pejabat keuangan Rusia seperti dikutip Washington Post. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Dia mengatakan hal itu di tengah fakta bahwa pasar saham Rusia telah turun lebih dari 13% sejak awal Juni. Dan sekarang perhatikan, ini adalah penurunan terbesar sejak September 2022, ketika Angkatan Bersenjata Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah Kharkiv dari tangan para pemberani Rusia yang brutal. Artinya, pasar saham sangat menyadari dampak serangan Ukraina, tidak peduli seberapa besar Putin mencoba mengecilkan akibatnya. Dan menurut informasi awal, harga minyak Rusia juga turun ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak sebelum dimulainya perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Sekarang, satu barel minyak Rusia sudah sekitar $50. Defisit anggaran federal pada akhir Mei telah mencapai 6 triliun rubel. Ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun lalu dan sudah melebihi batas untuk seluruh tahun 2026. Dan itu terjadi sebelum serangan di bulan Juni. Anggaran Federasi Rusia sedang berada di ambang kehancuran, defisitnya sangat besar, dan dana kesejahteraan nasional sudah hampir habis. Itulah miliaran, puluhan miliar dolar yang dulu Vladimir Putin simpan sebagai cadangan. Dalam situasi ini, pemimpin Partai Komunis Rusia, Gennady Zyuganov, secara terbuka menyerukan, seperti yang ia katakan, untuk memobilisasi 130 triliun rubel dari rekening bank warga dan pelaku usaha. Ya, Anda tidak salah dengar, pihak berwenang Rusia benar-benar ingin mengambil simpanan warga Rusia demi kebaikan seluruh negeri. Jadi, logikanya sederhana. Jika Anda memiliki uang di deposito, itu berarti uang tersebut tidak terlalu Anda butuhkan. Jika Anda memang membutuhkan uang itu, Anda pasti sudah menariknya. Jika uang itu ada di deposito, berarti Anda tidak membutuhkannya. Jadi, uang itu bisa saja diambil demi kebaikan tanah air dan untuk melanjutkan perang melawan Ukraina. Tapi itu belum semuanya. Juga diketahui bahwa Kementerian Keuangan Federasi Rusia sedang menyiapkan rancangan undang-undang tentang kemungkinan akses ke tabungan pensiun senilai 40 miliar dolar di dana swasta. Artinya, pemerintah Federasi Rusia bisa saja mencoba mengambil uang itu dengan cara apapun. Dan di sini sebaiknya kita berpikir, mungkin sebaiknya ambil uang kita sebelum terlambat dan pergi dari Rusia sejauh mungkin. Dalam konteks yang sama, surat kabar The Times menulis bahwa situasi di Crimea bisa membuat tikus yang terpojok, yaitu Vladimir Putin, melakukan eskalasi lagi. Di Crimea telah diumumkan keadaan darurat karena meningkatnya serangan Ukraina terhadap fasilitas logistik dan energi. Dalam beberapa hari terakhir, drone dan rudal Ukraina menyerang jalan raya, rel kereta api, serta jembatan yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia. Juga dilaporkan adanya serangan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur bahan bakar. Feri-feri juga menjadi sasaran serangan. Beberapa rute ditutup dan di beberapa lokasi ditemukan kerusakan pada infrastruktur transportasi. Di sejumlah wilayah terjadi gangguan pasokan listrik.
dan pasokan bahan bakar untuk penduduk sipil telah dihentikan. Saya ingatkan sekali lagi, sudah beberapa hari di Crimea, warga Rusia biasa, bahkan warga Crimea sendiri, tidak bisa membeli bensin di SPBU. Bensinnya memang benar-benar tidak ada. Crimea memiliki arti khusus bagi Vladimir Putin sebagai pangkalan strategis armada Laut Hitam, yang sekarang sudah tidak lagi demikian, serta sebagai elemen simbolis dari warisan politiknya. Karena kalau Crimea diambil, warisan apa yang ditinggalkan oleh Vladimir Putin si botak itu? Nol, sama sekali tidak ada. Selain perang-perang yang terus-menerus ia lakukan di seluruh dunia. Dan setelah aneksasi semenanjung itu, di Rusia terjadi antusiasme masyarakat secara massal, kegilaan massal, seruan Crimea milik kita, hore, semua omong kosong seperti itu. Dan di media The Times, mereka mengakui bahwa ada risiko strategi Kiev dapat memicu eskalasi dari pihak Moskow. Media tersebut menggambarkan dua pendekatan di antara elit Rusia terhadap masa depan perang. Pendekatan pragmatis yang mengusulkan pembekuan konflik, dan pendekatan radikal yang menyerukan eskalasi lebih lanjut dan mobilisasi warga Rusia yang dekil. Diktator Rusia Vladimir Putin mungkin akan memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Namun dalam kondisi tekanan, ia bisa mengambil keputusan yang tidak terduga. Dan inilah kesimpulan dari media tersebut. Jika Putin takut kehilangan Crimea akan menyebabkan kejatuhannya, dia mungkin memutuskan untuk bernegosiasi, tetapi dengan mudah juga bisa tergoda untuk meningkatkan taruhannya. Meskipun begitu, Putin juga mungkin khawatir bahwa jumlah warga Rusia yang tidak puas akan semakin banyak, dan dia tetap harus mempertimbangkan hal itu. Namun sejauh ini dia masih berhasil mengatasi hal itu, maksudnya menghadapi warga Rusia yang tidak puas. Okupan Rusia peserta perang melawan Ukraina Alexander Lunin yang merekam video permohonan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dengan peringatan tentang ancaman pemberontakan militer hanya ditahan selama 11 hari. Ditahan? Hal ini diceritakan oleh istri dari okupan itu sendiri, Lunin. Sebelumnya dia merekam video di mana dia menceritakan bahwa pada malam tanggal 27 Juni, rumah mereka di desa Lizinovka, wilayah Voronezh, digeledah. Menurutnya, aparat keamanan Rusia, polisi Rusia, menyita peralatan komputer, flash disk, laptop, dan barang-barang lainnya. Pada saat itu, Lunin sendiri tidak ada di rumah, karena sehari sebelumnya dia pergi ke Moskwa dan kemudian tidak bisa dihubungi lagi. Dia begitu saja menghilang. Dan kemudian istrinya menghapus semua video itu, di mana dia bercerita tentang penggeledahan, tentang aparat keamanan, dan sebagainya, semuanya dihapus. Dan dia menulis bahwa Lunin hidup dan sehat, dan meminta semua orang untuk tidak berkomentar apapun untuk sementara waktu. Artinya, dia sendiri belum juga muncul di hadapan publik. Jadi, singkatnya, si pemberontak Lunin ini tampaknya dibungkam karena terlalu banyak bacot. Saya ingatkan, Alexander Lunin yang berusia 39 tahun mengunggah sebuah pernyataan kepada Putin pada 25 Juni, menceritakan tentang penggunaan penyiksaan dan kekerasan oleh komando terhadap para tentara angkatan bersenjata Federasi Rusia. Karena menolak untuk melaksanakan, kutipannya, perintah-perintah bodoh yang sama saja dengan bunuh diri, serta menyerahkan uang mereka. Lunin memperingatkan bahwa jika Presiden Putin tidak bertemu dengannya secara langsung, dan jika dia sendiri tidak diberi kesempatan untuk tampil di siaran televisi secara langsung, maka, kutipannya, tentara akan mengarahkan senjatanya ke Kremlin. Saya ingatkan, saat itu dalam satu hari, video Lunin ini mendapatkan 12 juta penayangan. Sepertinya ada kegemparan yang sangat besar. Keesokan harinya, Kremlin menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang video tersebut dan, seperti yang dikatakan Peskov, mereka belum sempat menontonnya. Dan hari ini, Lunin itu katanya baru saja ditangkap. Dia entah kemana menghilang. Nah, seperti yang sudah saya katakan, sepertinya dia sudah dibungkam habis-habisan. Dan seperti yang Anda lihat, tidak ada pemberontakan apapun dari tentara Rusia. Sementara itu, Vladimir Putin memutuskan untuk segera menyenangkan para penjajah itu dan menyebut mereka sebagai elit baru Rusia. Dan dia menyerukan untuk menciptakan semua kondisi agar para pembunuh dan penjarah dari jajaran Angkatan Bersenjata Federasi Rusia setelah kembali dari garis depan dapat terus melayani negara. Di bidang sipil, politik, ekonomi, serta dalam pemerintahan negara dan pemerintahan daerah. Namun selanjutnya, Vladimir Putin menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina katanya mundur di semua lini, sehingga Kiev memilih untuk menyerang kota-kota Rusia.
Di sini saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja saya katakan, dengarkan, ini logika yang menarik. Artinya, Rusia selama 5 tahun perang skala penuh terus menyerang kota-kota yang damai, menyerang infrastruktur sipil, menembakkan rudal ke rumah sakit, rumah bersalin, dan gedung-gedung tempat tinggal, menghancurkan infrastruktur, menyerang pembangkit listrik, dan sebagainya. Dan menurut logika Putin, itu tidak berarti bahwa orang Rusia sedang kalah. Namun ketika angkatan bersenjata Ukraina mulai menyerang kota-kota Rusia, dia berkata itu adalah tanda bahwa mereka sedang kalah. Nah, lihat kan, begitu mereka kalah, mereka mulai menyerang kota-kota. Dan berdasarkan logika ini, bukankah berarti Rusia terus kalah sepanjang 5 tahun perang skala penuh? Atau memang begitu? Nah, mereka yang masih punya sedikit pemikiran kritis mungkin akan berpikir dan berkata, tunggu dulu, logika apa ini? Tapi secara keseluruhan, semua ini sudah pernah kita dengar. Tapi setelah itu, Vladimir Putin membuat pernyataan yang menarik. Menurutnya, Ukraina berhasil merekrut warga Rusia yang tidak puas di dalam negeri untuk melakukan sabotase. Putin menyebut orang-orang Rusia ini sebagai orang buangan. Namun entah kenapa, Putin justru mengeluhkan hal ini kepada Barat. Katanya, bagaimana mungkin Eropa dan Amerika Serikat membiarkan dinas rahasia Ukraina merekrut orang Rusia? Dengarkan ini. Mereka tidak bisa memberikan kekalahan strategis kepada kita, tidak bisa menang di medan perang. Mereka mencoba mengguncang situasi politik, menebar kekacauan di dalam negeri. Itu juga tidak berhasil. Mereka terus mendukung rezim Kiev yang mereka pilih sebagai alat untuk melawan Rusia, tanpa memperdulikan rakyat Ukraina. Padahal rezim itu mundur di seluruh garis pertempuran. Dan karena itu, mereka beralih ke tindakan teroris secara terang-terangan. Lalu, apalagi sebutannya, jika bukan serangan yang disengaja terhadap warga sipil, terhadap objek sipil, dan perekrutan secara terang-terangan di dalam negeri kita terhadap para pembelot untuk melakukan sabotase dan aksi teror? Barat memilih untuk tidak memperhatikan semua itu. Mereka tidak memperhatikannya. Dan pada saat yang sama, mereka justru memberlakukan sanksi-sanksi baru yang ilegal, saya tekankan, terhadap kita. Selanjutnya, saat berbicara di depan para delegasi Kongres Partai Rusia Bersatu, Putin menyatakan bahwa Barat seolah-olah tidak mampu mengalahkan Rusia secara militer. Dan karena itu, katanya, mereka beralih ke metode lain. Dia juga menyatakan bahwa Rusia seolah-olah sedang diuji kekuatannya, itu adalah kutipannya. Dan mereka mencoba menyingkirkan Rusia sebagai faktor dunia yang menurut kata-kata sang diktator selalu menjadi penghalang kejahatan. Kejahatan tidak bisa menjadi penghalang kejahatan. Pernyataan ini diucapkan oleh Putin di negara tersebut. Negara itu sudah 4 tahun, lebih dari 4 tahun, melakukan perang agresif terhadap negara tetangganya. Dan dalam situasi seperti ini, Putin mengumumkan tahun 2026 sebagai tahun persatuan bangsa-bangsa Rusia. Ini adalah formula yang digunakan Kremlin untuk membenarkan kelanjutan perang melawan Ukraina. Tapi yang paling lucu adalah melihat penampilan pemabuk utama Federasi Rusia, Dmitry Medvedev, yang muncul dan kembali mengumumkan serta menjanjikan masa depan cerah kepada rakyat Rusia jika mereka memilih Partai Rusia Bersatu. Dan sekarang Medvedev sudah berapa kali berjanji, ini sudah periode ke-9 ya. Dia menjanjikan kepada rakyat Rusia listrik dan gas di setiap desa. Tantangan ketiga berkaitan dengan perkembangan yang tidak merata di wilayah-wilayah negara kita. Ini juga merupakan masalah yang jelas bagi kita. Setiap keluarga Rusia, Setiap keluarga di Rusia perlu berusaha menyediakan kondisi hidup yang nyaman. Ini tentang perumahan yang terjangkau dan lingkungan perkotaan yang modern, tentang layanan utilitas yang berkualitas, tentang jalan yang aman. Dan yang terpenting, ini bukan hanya tentang kota-kota besar, tetapi juga tentang desa-desa, tentang daerah-daerah terpencil di negara kita. Masih banyak yang harus dilakukan di sana. Dan di bagian khusus dari edisi ini, saya ingin membahas topik tentang Eropa dan hubungannya dengan Donald Trump. Kemarin di saluran Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi video ini, saya mempublikasikan pernyataan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, yang mengikuti Emmanuel Macron, menyerukan untuk memutuskan hubungan dengan Donald Trump dan mulai membangun otonomi strategis Eropa. Merenungkan tentang Eropa, seperti apa yang kita inginkan dan perlu kita bangun.
Sudah jelas bahwa menjadi platform regulasi komersial utama saja tidak lagi cukup. Kita membutuhkan otonomi strategis, kapasitas industri, kedaulatan teknologi, dan kekuatan finansial. Dan Eropa harus siap menggunakan kekuatan geopolitik dan geoekonominya. Kita menginginkan Eropa yang memfokuskan energinya pada isu-isu strategis utama, yang menuntut kita menggabungkan kekuatan. Ini menjadi topik dalam sebuah artikel luar biasa oleh The Guardian yang mengatakan bahwa, terutama di negara-negara Eropa Timur, sebelum KTT NATO di Ankara yang akan berlangsung pada 8 Juli, ada kekhawatiran yang semakin besar tentang reaksi Amerika Serikat terhadap kemungkinan serangan ke Rusia. Polandia dan negara-negara Baltik sedang bersiap untuk skenario di mana pasukan Amerika mungkin tidak ikut serta dalam pertahanan. Menurut artikel ini, sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih di ibu kota Eropa Timur, orang-orang membicarakan skenario mimpi buruk tentang apa yang akan terjadi jika Rusia menyerang dan Amerika Serikat tidak ikut bertempur. Seperti yang ditulis oleh The Guardian pada pertengahan Mei dalam sebuah pertemuan di Tallinn, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Thomas DiNanno ditanya secara langsung apakah pasukan Amerika Serikat akan terlibat jika terjadi invasi Rusia ke negara-negara Baltik. Pejabat Serikat tersebut bergeser di kursinya dan jawabannya tidak jelas. Dan kata "ya" tidak ada dalam jawabannya. Secara terbuka, para politisi di wilayah tersebut tentu saja menghindari topik-topik seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kita sebaiknya tidak menambah minyak ke dalam api. Dan mantra seperti itu diulang dalam wawancara oleh semua menteri dari beberapa negara di sayap timur NATO. Tapi semua orang membicarakannya secara tertutup. Dan di sini menarik bahwa mantan Menteri Pertahanan Lituania, Davila Sakline, membandingkan hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat dengan keluarga yang tidak harmonis di mana perceraian tidak mungkin terjadi. Dari The Guardian menggambarkan situasinya dengan lebih jelas. Apa yang harus dilakukan ketika ayah tercinta Anda tiba-tiba mulai minum dan berperilaku sangat tidak bisa dimengerti? Sulit untuk memahami bagaimana harus bertindak. Nah, seperti yang ditulis The Guardian, sinyal-sinyal mengkhawatirkan pertama sudah muncul pada Februari 2025, kurang dari sebulan setelah dimulainya masa jabatan kedua Trump. Kemudian Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth di markas besar NATO di Brussel mengatakan bahwa keamanan tidak akan menjadi prioritas bagi Washington. Eropa sendiri harus mengambil inisiatif dan membiayai pertahanannya sendiri. Dan sekarang, Kepala Urusan Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan hari ini bahwa pengurangan tertentu pasukan Amerika di Eropa sekarang tidak bisa dihindari. Dan dia memprediksi bahwa hasil akhirnya akan menjadi konsep NATO 3.0 ini, atau NATO Mark III. Eropa akan mengambil sebagian besar tanggung jawabnya, dan Amerika Serikat akan menjadi semacam sekutu yang melintasi perbatasan. Ini adalah kutipannya. Dan disinilah letak transparansi paling berbahaya bagi Eropa. Tidak ada yang tahu keadaan sebenarnya hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa sampai kita membuka Pandora, sampai NATO diuji secara militer, dan sampai Rusia benar-benar menyerang. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Eropa untuk benar-benar menjadi otonom secara strategis. Di sini, saya akan mencantumkan banyak poin, pendapat Anda, kesimpulan Anda. Tulis di kolom komentar di bawah topik ini. Berlangganan saluran ini, klik loncengnya. Jangan lupa untuk menyukai. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda.